Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Terima kasih sudah menjadi penonton setia Ni Hao Tiongkok selama ini. Saya Andy Chiu kembali hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Kita mulai dengan berita ekonomi. 25 badan usaha milik negara atau BUMN Tiongkok yang dikelola secara terpusat berencana untuk meningkatkan investasi mereka di Xinjiang yang diperkirakan mencapai angka 939,57 miliar yuan atau sekitar 2.107 triliun rupiah. Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara Dewan Negara Tiongkok di Prefektur Otonomi Ili Kazakh, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Barat Laut Tiongkok, 25 BUMN tersebut menandatangani 183 Letter of Intent atau LOI untuk program-program kerjasama. Dari jumlah tersebut, 25 diantaranya melibatkan investasi lebih dari 10 miliar yuan atau sekitar 22,4 triliun rupiah. Proyek-proyek itu mencakup industri-industri utama seperti produksi dan penyulingan gas dan minyak, energi baru, infrastruktur, dan perhotelan. Berinvestasi di Xinjiang akan menstimulasi ekonomi lokal dan menguntungkan BUMN Tiongkok. Pada akhir tahun 2023, BUMN pusat negara itu telah mendirikan 2.552 cabang di Xinjiang dengan total investasi mencapai 2,47 triliun yuan atau sekitar 5.540 triliun rupiah dan memprakarsai lebih dari 52.000 proyek kerjasama. 下一步要重点围绕新疆8大产业集群，精心谋划实施一批务实管用、互利共赢、带动效果好、可持续发展的产业项目。中央企业在新疆是要因地制宜发展新质生产力，助力构建现代化产业体系。 Chengdu, ibu kota Provinsi Sichuan di barat daya Tiongkok, tengah menjajaki kompleks komunitas terpadu yang menggabungkan perawatan lansia dan pengasuhan anak. Pasalnya, populasi perkotaan yang menua dan meningkatnya kebutuhan pengasuhan anak telah menjadi isu sosial utama. Menurut sensus nasional ke-7, Chengdu memiliki 3,54 juta orang berusia di atas 60 tahun dengan peningkatan penuaan sebesar 22,17%. Seiring dengan bertambahnya populasi lansia di kota tersebut, demikian pula permintaan untuk pelayanan perawatan lansia. Di lantai 4 panti jompo senior di kompleks komunitas Jincheng Chengdu, anak-anak di bawah usia 3 tahun dari pusat pengasuhan anak di lantai bawah bernyanyi untuk para lansia. Kepolosan anak-anak tersebut membawa kegembiraan luar biasa bagi para lansia. Para lansia juga kemudian bergabung dengan anak-anak tersebut untuk melakukan kegiatan kerajinan tangan. Bahkan di antara mereka ada yang memberikan hadiah khusus kepada anak-anak tersebut. The biggest concerns for the elderly here are illness and loneliness. When we organize cultural and recreational activities, we consider inviting the kids to join in, so the seniors can feel surrounded by family and experience a home-like atmosphere. Pendekatan inovatif yang menggabungkan perawatan lansia dan pengasuhan anak ini mendorong pembagian sumber daya dan mengintegrasikan ruang hidup, infrastruktur, dan layanan publik. Pusat penitipan anak di lantai 3 dilengkapi area bermain yang lengkap dan zona membaca. Panti asuhan ini terutama merawat anak-anak di bawah usia 3 tahun dari lingkungan sekitar, menyediakan layanan penitipan anak yang nyaman dan fleksibel bagi keluarga setempat dan meringankan beban orang tua muda. I'm pretty busy at work, and the grandparents can really take care of my child once they turn 2. The great thing here is that if I'm running late in the evening, the staff will wait for me to pick up my child according to my schedule. So I feel really comfortable leaving my child here. Pembangkit listrik tenaga nuklir generasi keempat pertama di dunia belum lama ini telah memulai pembangunan perluasannya di kota Rongcheng, Tiongkok Timur. Dilengkapi dengan reaktor berpendingin gas bersuhu tinggi pertama di dunia, yang juga dikenal sebagai reaktor generasi keempat, pembangkit listrik tenaga nuklir Teluk Hwaneng Shitao itu mulai beroperasi secara komersial pada bulan Desember 2023.
Tahap pertama dari proyek perluasan tersebut adalah memasang reaktor air bertekanan generasi ketiga yang dikembangkan di dalam negeri, yakni Hualong 1, yang akan beroperasi dengan reaktor berpendingin gas. 此次扩建的一期工程，包括2台我国具有自主知识产权的3代核电华龙1号核电机组，单机容量120万千瓦，建成后年发电量可达200亿千瓦时，同时利用核能供热。 可增加超2000万平方米的供热面积，惠及当地60万人口。 Perluasan ini akan menambah 4 reaktor air bertekanan yang masing-masing berkapasitas lebih dari 1 juta kilowatt. Setelah ekspansi selesai, total kapasitas terpasang pembangkit listrik akan melebihi 5 juta kilowatt dengan kapasitas pembangkitan tahunan sebesar 35 miliar kilowatt jam. Jumlah tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik lebih dari 17 juta rumah tangga beranggotakan 3 orang selama 1 tahun, atau setara dengan pengurangan 11,5 juta ton konsumsi batu bara standar setiap tahunnya dan 27,6 juta ton pengurangan emisi karbon dioksida. Pada tahun 2023, Tiongkok menghasilkan 433,4 miliar kilowatt jam listrik dari tenaga nuklir, menduduki peringkat kedua di dunia dan menyumbang 4,86% dari total produksi listrik negara tersebut. 我们将发挥3代压水堆与4代高温清水堆核电站集聚的大基地最优效应，进一步提升我国核电装备制造、建设运维等能力，持续拓展核能综合利用场景。 积极培育和发展核电新质生产力。 Wang Yu, Direktur Jenderal Yayasan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis Tiongkok, mengatakan bahwa tingkat infeksi virus hepatitis di Tiongkok terus menurun berkat proyek vaksin yang ekstensif dan tindakan pencegahan lainnya. Pernyataan itu Yu sampaikan dalam sebuah wawancara dengan China Media Group atau CMG beberapa waktu lalu di Beijing. Menurut survei epidemiologi terbaru, sekarang ada sekitar 75 juta orang yang terinfeksi virus hepatitis B di Tiongkok. Pada tahun 1992, infeksi mencapai 120 juta. Setelah penerapan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang efektif, jumlah infeksi turun menjadi 86 juta pada tahun 2014. Proyek vaksin hepatitis B mencakup 99% bayi baru lahir di Tiongkok dan terapi antivirus untuk pasien hepatitis C mengklaim tingkat penyembuhan lebih dari 95% di negara tersebut. 从全国来看，一般人群里边乙型肝炎病毒的感染率已经降到了5.86%这个水平。 这相当于是在我们疫苗接种前采取保护措施之前，已经下降了50%以上了。那么在乙肝疫苗接种之前，新生儿的感染率呢接近10%甚至更高。那我们现在呢，在2016年就已经达到了世界卫生组织对西太区要求的5岁以下儿童1%的阳性率，而我们现在已经达到了0.3%。 Seorang vlogger Suriah bernama Zain Al-Abidin Ali yang telah tinggal, bekerja, dan belajar di Tiongkok sejak 2010 mengaku terpikat oleh beragam formasi pegunungan dan keindahan alam menakjubkan dari Geopark Global UNESCO di kota Shangrao, Provinsi Jiangxi, Tiongkok. Saat tiba di Geopark Global dengan kereta gantung, ia menyapa sesama wisatawan dan mengungkapkan kekagumannya pada pemandangan alam dari taman tersebut yang mempesona. Ia berjalan di sepanjang jalan setapak yang sempit, melewati kuil Tao dan menunjuk ke arah pemandangan pegunungan yang menakjubkan. 我们外国人为什么喜欢来中国旅行？因为在我们国家可能只有一种自然风景，有水，或者有海，或者有山，或者有沙漠。但是在中国什么都有，有山，有水，有沙漠。哇哦！ Ditambahkan ke dalam daftar warisan dunia pada bulan April 2019, Geopark ini terkenal karena kontrasnya yang mencolok antara formasi granit dan vegetasi yang rimbun. Lingkungan taman yang lebih luas dipengaruhi oleh campuran musim hujan subtropis dan iklim maritim sehingga menciptakan pulau hutan beriklim sedang di tengah lanskap subtropis di sekitarnya. Taman ini juga memiliki hutan dan banyak air terjun. Beberapa di antaranya mencapai ketinggian hingga 60 meter bersama dengan danau dan mata air.
Deretan informasi granit yang menakjubkan menyoroti pemandangan taman yang juga menakjubkan. Taman ini memiliki 48 puncak granit yang megah dan 89 pilar berbentuk unik dengan banyak yang sangat menyerupai siluet manusia atau hewan. 听说三清山是国家地理公认的最美风景之一的地方，还是真的，给你们看看。 Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu, sampai jumpa.